Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dari Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran lempar lembing. Selanjutnya langsung ke materi. Sejarah atletik Indonesia. Organisasi atletik pertama kali didirikan di Indonesia pada zaman Belanda adalah Netherlands Indies Athletic Unie yang disingkat dengan NIAU, yang dalam bahasa Indonesia berarti Perserikatan Atletik Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1917. Januari 1946 di kota Solo, Kongres untuk menghidupkan kembali semangat keolahragaan di Indonesia, maka didirikan PORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan PORI adalah menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau yang disebut juga dengan PON. Pada 3 September 1950 di Semarang, tokoh-tokoh atletik dari Perhimpunan Atletik Indonesia membentuk induk organisasi atletik bagi seluruh wilayah Indonesia. Lahirlah organisasi atletik yang diberi nama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan PASI. Langkah selanjutnya adalah menjadikan PASI dapat diterima sebagai anggota IAAF agar atlet-atlet Indonesia dapat mengikuti olimpiade dan perlombaan-perlombaan internasional lainnya. Sejarah lempar lembing. Lempar lembing sendiri masuk ke dalam cabur atletik. Awal mula perkembangannya berasal dari zaman purba, yakni berasal dari masyarakat purba dengan maksud mencari binatang di hutan atau berburu, dan selanjutnya berkembang pesat di negara Yunani. Lempar lembing di peradaban lain selain di peradaban Yunani klasik, lempar lembing juga tercatat dilakukan di beberapa peradaban klasik lainnya seperti peradaban Cina dan Mesir, namun tidak sepopuler seperti di negara Yunani. Sarana dan prasarana. Sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan, dan buku. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang tidak dapat dipindah-pindahkan yang dapat menunjang terlaksananya suatu proses, yakni berupa gedung maupun lapangan. Fungsi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah mempercepat proses pelaksanaan pekerja sehingga dapat menghemat waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas baik barang dan jasa. Yang ketiga, hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. Yang keempat, lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak para pengguna atau pelaku. Selanjutnya, ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, dan yang terakhir adalah menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Tujuan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah memperlancar pembelajaran, yang kedua mempermudah gerakan, yang ketiga mempersulit gerakan, yang keempat memacu bergerak, yang kelima untuk kelangsungan aktivitas, dan yang keenam adalah menjadikan siswa tidak takut. Sarana lempar lembing. Berikut merupakan lapangan lempar lembing dengan keterangan sebagai berikut. Lebar awalan sama dengan 4 meter, panjang awalan sama dengan 40 meter. Garis B ke C merupakan busur. Jari-jari AB sama dengan AC sama dengan 8 meter. Lebar garis lurus sisi kanan dan kiri sama dengan 1,5 meter. Lebar garis lempar sama dengan 7 meter. Alat lembing, yakni lembing terbuat dari bahan bambu dengan bagian ujung runcing dari logam. Untuk putra, panjang 2,60 meter dan berat 800 gram. Sedangkan untuk putri, panjang 2,20 meter dan berat 600 gram. Teknik melempar lembing.
Yang pertama adalah sudut lepas benda yang dilemparkan sekitar 40-45 derajat. Yang kedua, titik lepas benda yang dilemparkan sejauh-jauhnya dari badan. Yang ketiga, kecepatan awalan sebesar mungkin dan tidak boleh adanya saat berhenti. Yang keempat, pada saat melempar harus adanya tumpuan dari kaki, tidak dilakukan dengan melompat. Yang kelima, kekuatan lemparan datang dari belakang bendanya, yaitu kekuatan yang berasal sejak dari ujung kaki, belakang, panggul perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Yang keenam, benda yang dilemparkan terhadap udara harus sekecil mungkin. Yang terakhir adalah gerakan melempar harus dilakukan eksplosif dan dinamis. Teknik memegang lembing. Yang pertama adalah gaya Amerika, yang kedua adalah gaya Finlandia, dan yang terakhir adalah gaya menjepit. Cara membawa lembing. Terdapat dua cara, yakni dengan cara menaruh di atas pundak dan menaruh di depan dada. Awalan saat akan melempar lembing.